Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Dewi Sartika dan rekan saya Hapsawati dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang hukum perkawinan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tentang syarat-syarat perkawinan. 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satunya telah meninggal dunia dan atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang keempat, seseorang yang masih terikat dari tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Berikutnya yaitu tentang larangan perkawinan. A. Disebabkan oleh adanya nasab wanita yang termasuk dalam nasab yaitu ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan bapak, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan. Disebabkan adanya pertalian persusuan dan disebabkan adanya pertalian kerabat semenda. Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah. Meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14 ayat 1 menyebutkan yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2 menyebutkan mereka yang disebut pada ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampun sehingga dapat perkawinan tersebut nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam pasal ini. Putusnya perkawinan atau perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 Bab 8 Pasal 38 dikenal adanya 3 macam cara putusnya perkawinan yaitu 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Perceraian terjadi karena alasan atau alasan lainnya yaitu A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Baik, yang terakhir adalah tentang hak dan kewajiban harta benda dan perkawinan di luar Indonesia. 1. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 menyebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi di dasar usulan masyarakat. Pasal 31 menyebutkan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua,
Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu 1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Yang kedua, harta bawaan masing-masing suami istri, dan yang ketiga, harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Yang ketiga, perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia. Maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang salah dan hilaf atas perkataan saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.